Pupuk hidroponik adalah jenis pupuk yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman dengan metode hidroponik. Metode hidroponik adalah cara menumbuhkan tanaman tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam, melainkan menggunakan larutan yang mengandung nutrisi yang diberikan langsung ke akar tanaman. Pupuk hidroponik terdiri dari berbagai jenis nutrisi penting yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh dengan baik. Nutrisi tersebut antara lain nitrogen, fosfor, kalium, serta unsur hara mikro seperti kalsium, magnesium, dan zat besi. Pupuk hidroponik memiliki beberapa keunggulan, seperti penghematan air dan pupuk, serta memungkinkan kita untuk menanam tanaman di daerah yang sulit untuk ditanami. Namun, penggunaannya juga harus benar-benar tepat, karena kelebihan nutrisi dalam larutan pupuk dapat merusak akar tanaman. Pupuk hidroponik adalah pupuk yang dirancang khusus untuk digunakan dalam metode hidroponik, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Metode hidroponik menggunakan larutan yang mengandung nutrisi penting bagi tanaman, seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur hara mikro, yang memberikan nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pupuk hidroponik terdiri dari dua jenis, yaitu pupuk yang larut dalam air dan pupuk organik. Pupuk yang larut dalam air biasanya mengandung unsur hara seperti magnesium, kalsium, dan sulfat, sementara pupuk organik mengandung bahan organik seperti nitrogen, fosfor, dan kalium serta mikroorganisme yang bermanfaat untuk tanah. Penggunaan pupuk hidroponik sangat penting untuk menjaga kesuburan larutan nutrisi, agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Namun, perlu diingat bahwa penggunaannya harus tepat dan disesuaikan dengan jenis tanaman, karena tanaman yang berbeda memerlukan nutrisi yang berbeda pula. Secara kimia, pupuk hidroponik umumnya terdiri dari berbagai senyawa nitrat, fosfat, dan kalium, serta unsur hara mikro seperti zat besi, mangan, dan tembaga. Senyawa nitrat yang biasa digunakan dalam pupuk hidroponik antara lain kalsium nitrat, amonium nitrat, dan kalium nitrat. Senyawa nitrat ini memberikan nitrogen yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Fosfat dalam pupuk hidroponik biasanya berupa asam fosfat atau superfosfat, yang memberikan fosfor yang dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan akar dan pengaturan energi. Senyawa kalium seperti kalium sulfat, kalium nitrat, atau kalium fosfat memberikan kalium yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan batang dan daun, dan meningkatkan toleransi terhadap stres. Selain itu, pupuk hidroponik juga mengandung unsur hara mikro seperti zat besi, mangan, zinc, dan tembaga, yang diperlukan dalam jumlah kecil oleh tanaman untuk perkembangan optimal. Pupuk hidroponik harus digunakan dengan bijak dan sesuai dengan jenis tanaman yang ditanam, karena kelebihan atau kekurangan unsur hara dapat berdampak negatif pada pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, pemilihan pupuk hidroponik yang tepat dan jumlah penggunaannya harus disesuaikan dengan kebutuhan tanaman untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Pupuk hidroponik sering disebut dengan pekatan A dan B karena sebagian besar pupuk hidroponik terdiri dari dua jenis larutan pupuk yang terpisah. Larutan pupuk pekatan A dan B digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman yang ditanam dalam sistem hidroponik. Larutan pupuk pekatan A umumnya mengandung unsur hara seperti nitrogen, fosfor, zat besi, dan unsur hara mikro lainnya. Sedangkan larutan pupuk pekatan B umumnya mengandung unsur hara seperti kalium, kalsium, dan unsur hara mikro lainnya. Menggunakan larutan pupuk pekatan A dan B memungkinkan petani hidroponik untuk mengukur dan mengatur jumlah serta rasio nutrisi yang diberikan kepada tanaman secara lebih akurat dan konsisten. Kombinasi pekatan A dan B ini berguna untuk mendapatkan nutrisi yang tepat sesuai kebutuhan tanaman yang berbeda dalam setiap fase pertumbuhan. Dalam penggunaannya, larutan pupuk pekatan A dan B umumnya dikocok terlebih dahulu dan dicampur dengan air sampai mencapai konsentrasi yang sesuai dengan jenis tanaman yang ingin ditanam serta tahap pertumbuhannya. Dalam penerapan pupuk hidroponik, aplikasi pekatan A dan B pada larutan nutrisi tergantung pada jenis tanaman yang ditanam dan tahap pertumbuhannya. Umumnya, petani hidroponik menyiapkan dua wadah yang berbeda, satu untuk masing-masing pekatan A dan B. Untuk menghadapi tahap awal pertumbuhan, biasanya larutan pekatan A dan B dicampurkan dengan air dalam aras yang sama dengan rasio 1:1. Namun rasio larutan pupuk A dan B yang dibutuhkan dalam setiap tahap pertumbuhan yang berbeda dapat bervariasi, tergantung pada jenis tanaman dan fase pertumbuhannya. Setelah mencampurkan pekatan A dan B pada wadah yang tepat,
larutan nutrisi tersebut disebarkan ke dalam sistem hidroponik, seperti tempat tidur air atau sistem drip. Tergantung pada jenis tanaman dan sistem hidroponik yang digunakan, petani hidroponik dapat menyesuaikan jumlah dan frekuensi pemberian larutan nutrisi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penting juga untuk mencatat jumlah dan rasio pekatan A dan B yang digunakan pada setiap tahap pertumbuhan, serta nilai pH dan tingkat keasaman larutan nutrisi, sehingga petani dapat melakukan penyesuaian pada aplikasi larutan nutrisi sesuai dengan kebutuhan tanaman. Untuk mengukur rasio kepekatan larutan A dan B pada pupuk hidroponik, Anda dapat menggunakan alat pengukur TDS, Total Dissolved Solids, atau EC, Electrical Conductivity, atau juga dengan cara manual melalui pengukuran kadar garam yang terlarut dalam air. Untuk menggunakan alat pengukur TDS atau EC, pertama-tama Anda perlu menyiapkan larutan pupuk A dan B dengan rasio yang sesuai seperti rekomendasi produsen atau pedoman pemupukan. Kemudian, larutan pupuk campuran A dan B dimasukkan ke dalam wadah pengukur TDS atau EC. Lalu alat tersebut digunakan untuk mengukur kepekatan total dari larutan nutrisi tersebut. Hal ini akan memberikan perhitungan rasio antara kandungan nutrisi A dan B dengan kepekatan larutan secara keseluruhan. Sedangkan untuk pengukuran secara manual, Anda dapat menggunakan alat pengukur garam sederhana untuk melihat berapa banyak garam yang terlarut dalam air. Cara ini membutuhkan sedikit pengalaman dan ketelitian, karena harus dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati. Jika pengukuran rasio kepekatan dilakukan dengan baik, Anda dapat mengukur rasio kepekatan larutan A dan B secara akurat, sehingga memudahkan proses pemupukan dan menjamin pertumbuhan tanaman yang sehat dan optimal. Satuan untuk kepekatan larutan pupuk hidroponik biasanya diukur dalam ppm, parts per million, yang menunjukkan jumlah partikel pupuk atau mineral yang terlarut dalam 1 juta unit air. Satuan ppm digunakan untuk mengukur total konsentrasi kepekatan larutan nutrisi atau pupuk dalam sistem hidroponik. Konsentrasi ideal sesuai jenis tanaman yang membutuhkan rasio kepekatan A dan B yang berbeda dapat bervariasi jauh, biasanya berkisar antara 100 dan 1000 ppm, tergantung pada jenis tanaman, fase pertumbuhan, dan sistem hidroponik yang digunakan. Sebagai contoh, jika konsentrasi larutan pupuk hidroponik untuk tanaman tertentu dianjurkan sebesar 500 ppm, maka artinya ada 500 partikel pupuk atau mineral yang terlarut dalam 1 juta unit air. Pengukuran kepekatan larutan pupuk hidroponik. Menggunakan satuan ppm penting untuk memastikan pemberian nutrisi pada tanaman tidak berlebihan maupun kekurangan nutrisi. Apabila kepekatan larutan nutrisi terlalu tinggi, dapat menyebabkan daratan akar tanaman dan kerusakan pada sistem hidroponik. Sebaliknya, kepekatan larutan nutrisi yang terlalu rendah dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat. Ya, pupuk hidroponik memiliki masa kadaluarsa atau masa simpan yang terbatas. Meskipun masing-masing produsen bisa saja memiliki masa kadaluarsa yang berbeda-beda, umumnya pupuk hidroponik dalam kemasan yang telah terbuka memiliki masa kadaluarsa yang singkat, sekitar Juni 12 bulan, tergantung pada jenis dan kandungan nutrisi yang terkandung dalam pupuk tersebut. Masa simpan pupuk hidroponik yang telah dibuka dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi lingkungan, suhu penyimpanan, kelembaban, dan kerapatan atau volume kemasan. Pupuk yang dapat terkena sinar matahari langsung memiliki masa simpan yang lebih pendek daripada pupuk yang disimpan di tempat yang gelap dan dingin. Adapun untuk pupuk hidroponik yang masih berada pada kondisi segel atau belum dibuka, masa simpannya bisa lebih lama, yakni antara 1-2 tahun, tergantung pada kemasan dan bahan-bahan kimia yang terkandung di dalamnya. Pada umumnya, petani hidroponik disarankan untuk menggunakan pupuk hidroponik yang sudah diperiksa masa simpannya dan tidak menggunakan pupuk yang sudah kadaluarsa untuk mencegah pupuk tersebut mengalami pelapukan dan kerusakan yang dapat mengurangi kualitas dari nutrisi yang diperlukan untuk tanaman. Mencampurkan air hujan ke dalam tandon nutrisi pupuk hidroponik dapat memiliki beberapa dampak pada keberhasilan pertumbuhan tanaman. Meskipun air hujan dapat menjadi sumber air yang bersih dan bebas klorin, tetapi sebelum digunakan harus dipastikan kondisi air hujan tersebut baik dan aman bagi tanaman. Pertama-tama, air hujan pada umumnya mengandung berbagai macam mineral dan nutrien penting bagi tanaman seperti nitrogen, fosfor, dan kalium.
Namun sebelum digunakan air hujan, pastikan pH dan kandungan nutrisi air hujan tersebut diketahui terlebih dahulu sehingga dapat dilakukan penyesuaian dengan maksud dan tujuan pemupukan tanaman. Kedua, air hujan juga bisa mengandung polusi tertentu seperti partikel logam berat atau zat-zat kimia yang tidak diinginkan untuk tanaman. Penyebab polusi ini biasanya dihasilkan dari polusi udara atau industri yang ada di sekitar tempat penampungan air hujan. Ketiga, air hujan cenderung bersifat asam dengan pH yang lebih rendah daripada air ledeng biasa, karena terkontaminasi udara polutan. Penggunaan air hujan dalam larutan nutrisi pupuk hidroponik yang asam dapat menyebabkan penurunan pH larutan pupuk dan mempengaruhi tingkat keasaman tanah. Penggunaan air hujan dalam larutan nutrisi hidroponik dapat digunakan sebagai alternatif bahan baku nutrisi, namun harus diperhatikan bahwa air hujan adalah pilihan yang baik saat kondisi lingkungan baik dan aman untuk digunakan, jika ingin menghindari kemungkinan terjadi kerusakan nutrisi dalam sistem hidroponik. Disarankan untuk menggunakan air bersih dan tidak mengandung polutan atau zat-zat kimia yang tidak diinginkan.